Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfalia. Saya mahasiswa Horizon University Indonesia, program studi sarjana keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan membahas mengenai bahaya merokok, minuman keras, dan nafsa. Waktunya 5 hingga 10 menit. Apakah Ibu dan Bapak, rekan-rekan adik semua bersedia? Sudah siap? Jika sudah siap, kita sebaiknya mengisi pretest terlebih dahulu agar saya mengetahui rekan-rekan adik-adik, bapak-bapak dan ibu semuanya sejauh mana sih mengenai bahayanya merokok, minuman keras, dan nafsa ini. Baik, jika sudah, kita lanjut saja ke materi. Nah, rokok itu apa sih? Pasti tidak asing dengan rokok. Rokok adalah tembakau kering yang berisi zat kimia dibakar dan lalu dihisap. Lalu di sini ada dua tipe rokok, yaitu tipe rokok aktif dan pasif. Aktif itu adalah menghisap rokok secara langsung, sedangkan pasif adalah perokok yang menghirup asap dari rokok aktif. Nah, untuk alkohol itu apa sih? Alkohol ini merupakan jenis minum yang mengandung unsur kimia etil, alkohol, atau etanol. Sedangkan nafsa itu apa sih? Kayaknya adik-adik rekan semua baru dengar, dan ternyata nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mempengaruhi sistem saraf. Nah, penyebab seseorang terjerumus atau kecanduan merokok, minuman keras, apa sih? Yang pertama pastinya mereka untuk menenangkan diri mereka, mengatasi rasa malu, lari dari rasa kesepian. Biasanya penyebab-penyebab ini tuh berawal dari broken home atau kurangnya kasih sayang orang tua. Nah, lalu ada meluapkan kesedihan, merasa mengatasi masalah atau meluapkan masalah, mengatasi depresi, menyesuaikan diri untuk situasi sosial, mengenyapkan rasa khawatir, menekan rasa marah, mengatasi stres, dan lain sebagainya. Pada intinya mereka ini bisa saja terjadi karena salah pergaulan. Jadi mereka mungkin malu karena teman-temannya mengonsumsi sedangkan ia tidak, jadi tidak terlihat keren seperti itu. Padahal itu adalah hal yang salah, bisa menyebabkan keburukan bagi kesehatan mereka. Nah, lalu apa sih akibat yang timbul jika kita merokok, minuman keras, lalu mengonsumsi nafsa ini? Akibat yang timbul adalah dalam psikologis mereka pasti akan kecanduan, lalu depresi, hingga kecemasan. Mereka hidupnya tidak akan tenang. Lalu untuk sosialnya, hubungan dengan keluarga pun mereka tidak akan rukun karena mereka akan terpengaruhi oleh zat-zat yang berbahaya ini. Lalu terganggu hubungan dengan masyarakat pun karena pasti masyarakat sangat bertentangan sekali dengan alkohol ini yang mungkin dikatakan bisa saja dengan minuman yang haram. Nah, lalu untuk kesehatannya akibatnya apa sih? Yang pertama pasti dapat kalian lihat di bungkus kemasan rokok kayak kanker mulut, tenggorokan, paru, dan lain sebagainya. Lalu penyakit jantung, yang pasti untuk perokok ini adalah gangguan pernapasan seperti TBC, asma yang Bapak dan Ibu ketahui. Lalu untuk pecandu alkohol ini akibatnya yaitu merusak pankreas, pencernaan, dan jantung. Lalu gangguan kelenjar endokrin, pernapasan, dan perilaku seksual yang menjadi pre-seks. Akhirnya mereka tidak terkendali, pikiran positif mereka menjadi mengakibatkan mereka bertindak semaunya tanpa memikirkan akibatnya. Nah, bagaimana sih kita untuk berhenti dari kebiasaan buruk ini? Yang pertama, pastinya kalian harus konseling, berhenti seketika atau bertahap. Memang sangat susah sekali dengan cara berhenti seketika. Kalian bisa saja dengan menggunakan cara yaitu bertahap, menguranginya. Lalu kalian bisa ganti, misalkan kalian tuh kalau nggak merokok tuh mulut kalian tuh nggak enak. Nah, kalian bisa ganti dengan permen atau hal yang kalian suka lainnya yang bisa menggantikan si rokok ini. Lalu pendekatan farmakologi seperti spray, inhaler, atau lain sebagainya, yaitu ada terapi alternatif seperti akupuntur, hipnoterapi, seperti itu. Nah, lalu pastinya ada kemauan dan lingkungan. Kita tuh harus ada niat terlebih dahulu. Kita harus menyadari bahwa merokok, meminum alkohol, atau minuman keras ini, nafsa ini, sangat-sangat buruk bagi kesehatan kita. Jadi kita harus ada memiliki niatan kuat untuk ingin hidup lebih sehat, umur yang panjang,
Hindari tempat dan teman pemicu kalian. Jika kalian merasa teman kalian ini udah nggak baik, udah kalian jauhi, stop temanan sama orang yang kayak gitu, karena itu bisa merusak kesehatan kalian. Lalu bertahap, jika sulit mendadak, lalu beritahu keluarga kalian jika kalian emang ada rasa ingin berhenti, tapi kalian susah untuk mengatasinya sendiri, kalian harus lari ke orang tua kalian atau teman yang positif. Lalu mengatasi kecanduan. Kita harus bisa menghadapi stres terlebih dahulu, emosi, dengan mencari teman curhat, lalu kita bisa menggantikan dengan terapi, aktivitas seperti olahraga, lalu apresiasi diri sendiri, dan jangan merasa bersalah. Kalian jangan merasa bersalah, oh iya dulu kenapa sih aku tuh merokok minuman keras nafsa hingga saatnya hari ini aku menjadi punya penyakit seperti ini. Tidak apa-apa. Kita harus apresiasi diri sendiri bahwa kita itu bisa untuk sembuh, bisa untuk tidak mengulanginya kembali. Lalu dukungan tambahan seperti terapi, obat herbal, pendamping. Lalu kita harus perkuat spiritual kita lebih mendekatkan diri dengan Allah untuk mengenal ketenangan batin kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Yuk, mari kita hidup sehat, hindari nafsa dan rokok demi masa depan yang lebih sehat dan cerah untuk adik-adik remaja sekarang yang mungkin sudah kecanduan. Kamu harus sadar bahwa masa depan kamu tuh masih ada hal-hal yang indah kok. Jadi, yuk sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menjalani gaya hidup sehat ini. Mungkin sekian dari saya, dan tidak luput isi lagi post-test agar saya mengetahui apakah adik-adik rekan-rekan ibu dan bapak semua memahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini untuk QR-nya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu dan rekan-rekan adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.